Capek bener gak tuh panitia hari kiamat? Udah fix kan, tiba-tiba direvisi, yoi. Kiamat underscore 2020 underscore fix underscore banget. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Selamat datang kembali di video-video TNM buat lo yang baru balik kerja atau seharian capek padahal kerjaannya cuma rebahan doang. Mari kita ngebahas beberapa hal yang rasanya enak buat diobrolin. Dan biar gue mulai obrolan kali ini, biar gue mulai semuanya dengan ucapan selamat. Karena sekali lagi, kita udah berhasil survive dari kiamat. Kita berhasil selamat dari kiamat, padahal kitanya tidak ngapa-ngapain. Jadi buat lo yang belum tahu, di Twitter beberapa waktu lalu ada bahasan yang bilang kalau sebenarnya prediksi kiamat berdasarkan kalender Maya itu bukan tanggal 21 Desember 2012, tapi 21 Juni 2020. Ada orang-orang di Twitter yang ngekalkulasiin ulang perkara jam, waktu, atau apalah itu, gue juga kurang paham. Tapi intinya, mereka mau bilang kalau perhitungan kiamat 2012 itu salah. Yang benar adalah 2020. Tapi nyatanya perhitungan yang katanya salah itu lagi-lagi salah. Dunia masih ada. Video ini diupload tanggal 23. Lu mungkin ngedengerinnya tanggal 23 juga. Tapi di sini gue jadi mulai curiga gitu. Gue mulai curiga apa jangan-jangan orang yang bilang kiamat ini adalah orang yang terlalu bosan di rumah ya. Sampai akhirnya terlalu banyak mikirin yang enggak, sampai palanya tuh kepikiran yang macam-macam aja gitu bawaannya. Sampai akhirnya dia tercetus ide buat ngomongin kiamat enak nih kayaknya. Biar rame dikit aja, bosan gue hidup santai-santai gini. Terus dia nge-tweet, Twitter rame segala macam gitu. Gue nggak tahu dia mabuk berapa botol sih, tapi yang jelas tentu aneh tiba-tiba ngebawa-bawa kiamat gitu. Dan jenis kiamat yang orang-orang rame omongin itu tetap sama kayak 2012 lalu. Bakal ada planet yang nabrak bumi, yaitu planet Nibiru atau planet X. Padahal NASA yang punya divisi buat merhatiin benda-benda langit, nggak kayak kita yang ngeliatin langit waktu lagi galau doang, bilang kalau mereka tuh nggak ngeliat adanya tanda-tanda planet bakal nabrak bumi. Bahkan banyak orang yang bilang kalau planet Nibiru atau planet X sendiri itu tuh nggak ada. Gua nggak tahu sih gimana pendapat lu tentang ini gitu. Mungkin lu bisa tulis di kolom komentar tentang tipikal kiamat ini. Tapi yang pasti lucu, men. Lucu untuk ngelihat perkara ini tuh lucu. Lu coba bayangin kiamat direvisi coba. Capek bener gak tuh panitia hari kiamat? Udah fix kan, tiba-tiba direvisi, yoi. Berasa skripsi banget gak? Gini, kiamat underscore 2020 underscore fix underscore banget. Apaan sih anjing? Lucu bener. Dan BTW, berita kiamat dari zaman dulu, men. Dari zaman dulu banget bahkan. Itu tuh patokannya sama kalender suku Maya. Maksud gue, men, lu sadar gak sih kalau itu tuh cuma kalender gitu? Itu ya kalender aja. Gue gak tahu apakah perhitungan dan segala macamnya tuh udah sebegitunya matang atau gimana. Toh gue juga cuma orang awam, jadi mungkin lu bisa ajarin gue tentang ini. Tapi pernah gak sih lu kepikiran kalau jangan-jangan yang ngebikin kalender suku Maya itu tuh satu orang, terus dia capek dan akhirnya dia berhenti. Yang kebetulan berhentinya tuh sampai 2012 itu. Pernah kepikiran gak sih lu? Mungkin gak sih niatan dia ngebikin kalender suku Maya itu dari awal emang cuma buat kalender aja? Mungkin gak sih? Iya gak sih? Jadi kayak dia ngebikin kalender ya cuma buat ngasih tahu ke orang-orang sekarang tanggal berapa gitu. Kayak nih sekarang tanggal segini nih gitu, lu ikutin tanggal ini gitu. Kemudian dia capek dan cabut gitu. Kayak, men, gue udah ngebikin kalender udah jauh nih, sampai 2012 gue capek. Kalau di tahun 2012 nanti orang-orang di dunia gak bisa ngebikin kalender mereka sendiri, bodo amat, gue gak peduli, cabut gue, anjing lu semua gitu kan. Kita gak ada yang tahu juga gitu. Pernah gak sih lu kepikiran kayak gitu? Pernah gak sih? Tapi ya mau gimana pun juga ya, semoga kiamat gak terjadi dalam waktu Kenapa belibet? Semoga kiamat gak terjadi dalam waktu cepat sih. Soalnya gue masih mau nikah, men.
Gue masih pengen punya anak. Gue pengen nanti anak gue besarin, dan ketika dia udah gede gitu, gue kasih dia, gue suruh dia nonton film 2012, supaya gue bisa dengan pedenya bilang kalau gue adalah salah satu orang yang berhasil selamat dari 2012 kiamat itu. Terus gue kayak, itu bapak di situ tuh, di dalam kapal tuh, agak belakang dikit, dekat kambing situ. Aduh anjing. Lucu banget mas. Lalu perkara yang rame juga diomongin sama orang-orang adalah tentang uang koin 1000-an lama yang dijual sampai ratusan juta. Jadi semingguan ini orang-orang di Twitter, di Facebook segala macem lagi pada rame ngebahas perkara ini. Koin 1000-an yang dijual sampai 100 juta. Awalnya gue ragu, masa iya sih koin yang biasanya dipakai buat kerokan harganya bisa jadi sebegitunya mahal gitu. Gue cek lah di marketplace kan, dan bener aja ada loh yang ngejual dengan harga segitu, ada loh. Gue nggak tahu emang kolektor ada yang berani ngeluarin duit sebegitunya banyak, atau emang si orang yang naruh di marketplace ini mabok aja apa gimana, gue nggak tahu. Tapi ini gila men. Ini gue baru bakal percaya kalau 1000-an itu bisa dihargain 100 juta kalau duit itu habis dipakai buat ngerokin Lisa Blackpink. Percaya banget gue. Kan kayak lu jual di marketplace, lu kasih plastik aja biasa, tulis koin 1000-an bekas korokan Lisa Blackpink. Lu taruh, gue yakin ada yang beli. Pasti. Lu tahu sendiri orang-orang kalau udah niat tuh apaan aja dibeli ya kan. Waktu itu aja ada air bekas mandi men. Air bekas mandi selebgram gitu dijual 400.000 dan ada yang beli. Anjing gak tuh. Maksud gue biar gue aja mandi nih, lu ambil segayung seember-embernya, lu gak apa-apa gitu. Tapi waktu gue baca artikel lain, ternyata di pasar loak Jatinegara, uang logam itu harganya cuma goceng per bijinya 5.000. Bahkan kalau lu beli 3 itu ceban men. Maksud gue apa-apaan tadi tuh yang ngejual sampai 100 juta. Bangsat, lu pengen jalan-jalan ke Eropa, Corona bro, gimana sih lu? Pengen naik haji dia. Maksud mahal banget men. Dan bahkan ya, kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Bapak Oni Wijanarko, uang logam 1000-an itu masihlah alat pembayaran yang sah. Jadi itu duit sebenarnya masih bisa dipakai. Itu duit tidak seharusnya lo pakai buat kerokan doang. Lo belanjain di warung bisa. Kerokan mulu, ntar badan lu kayak macan kerokan mulu. Meskipun ada uang 1000-an baru yang logam itu, uang 1000-an lama itu tetap bisa dipakai. Dan katanya lagi, kalau mau dijadiin barang koleksi, biasanya harga dari koin itu tergantung kesepakatan antara penjual sama pembeli. Mungkin di luar sana ada orang yang sebegitunya mabok sampai nggak sadar udah ngeluarin sebegitunya banyak, kita nggak ada yang tahu juga. Tapi ya itu intinya keputusan mereka aja gitu. Atau mungkin emang ada orang yang sengaja dimabokin ya supaya bisa beli koin gitu. Men gue pengen jualan 1000-an nih, gimana caranya? Ya udah, ini orang kaya kita mabokin aja. Bro, mabuk bro, cap tikus bro. Itu tiba-tiba dia mau ngebeli 1000-an. Gua kalau ditawarin koin itu dengan harga yang sebegitunya mahal, langsung nolak gua. Pasti langsung nolak. Apaan, gila aja lu. Mending itu 100 juta gua tukerin koin 1000-an baru nih ya. 1000-an aja biasa tuh, koin logam yang berat itu. Terus gue taruh di kolam renang biar bisa berenang di koin gue kayak paman gober tuh gitu. Kecuali koin itu ada kesalahan, mungkin akan ada yang ngoleksi kan. Ini kan kalau ada barang-barang retur gitu nggak sengaja kelempar kan pasti ada yang mau ngoleksi kan. Siapa tahu itu tulisannya yang harusnya kelapa sawit di belakang itu tulisannya salah, jadi kelapa pundak lutut kaki baru tuh gue beli tuh. Baru anjing, gue ambil gue pasang di rumah, gokil, respect. Nah, berak lo sekebun aja 100 juta. Dan bahasan terakhir adalah bahasan yang agaknya lucu, tapi panik juga sebenarnya kalau kita ada di keadaan kayak gini. Tanggal 20 Juni lalu, ada orang dengan akun Twitter @PersiWesley yang kekunci di gerbang komuter lain stasiun Bekasi. Jadi menurut kronologis dari orangnya sendiri,
Dia katanya habis pergi ke Senayan City, terus pulang ke Bekasi jam 9 malam, naik kereta tujuan akhir stasiun Bekasi. Di komuter lain, dia pakai earphone gitu, pakai headset, dengerin lagu. Kemudian dia ketiduran. Dan mungkin karena kondisi di dalam gerbong itu cukup sepi, orang-orangnya sedikit, jadi nggak ada yang mau bangunin dia tuh, nggak ada yang sempat bangunin dia tuh gimana gitu. Kalau lu lihat dari videonya juga, videonya tuh dia kayak di ujung banget gitu loh. Nah tiba-tiba dia pas bangun, pintu gerbongnya pada kekunci dan di gerbong nggak ada orang sama sekali. Nah dia panik dah tuh di situ selama kurang lebih 20 menit katanya. Akhirnya ada salah satu petugas peron yang ngetok-ngetok jendela dari gerbong itu dan minta dia buat pergi ke ujung gerbong buat keluar dari pintu masinis sampai akhirnya dia berhasil cabut. Sebuah cerita yang lucu sekali tentu saja. Gua kalau jadi dia nih, gue pasti panik loh. Gue bakal ngerasa kalau gue lagi ada di zaman post apokalips gitu, kayak zombie apokalips gitu, yang tiba-tiba di luar KRL udah ada zombie ya kan, ngeliatin dari jendela, bro gitu, siap-siap megang garpu sama sendok buat makan badan gue gitu. Gue ngeri aja, serem bro, gimana sih? Jadi ini tolong nih ya, yang suka naik KRL, apalagi kalau lu naiknya malam-malam, tolong dijadiin pelajaran ya. Ini tolong dijadiin pelajaran yang bener. Takutnya kejadian di lu juga kan nggak enak gitu. Ini mending loh dia stasiun akhirnya tuh sesuai tujuan. Lu kalau tahu-tahu nyampe Somalia kan lu bingung juga kayak, di mana gua? Gitu. Mister gitu. Cuma ada saran dari pihak komuter lainnya. Jadi kalau lu ketiduran terus komuter lain itu gerbongnya itu kekunci semua, lu jangan langsung panik. Soalnya dari artikel yang gue baca, sebelum kereta stabling atau bener-bener parkir dan listrik dimatiin segala macam, bakal ada petugas yang ngecek rentetan gerbong kereta buat mastiin ada penumpang yang ketinggalan atau enggak. Terus ngecek juga ada barang yang ketinggalan atau enggak. Terus ngecek apakah lu ditinggalin mantan atau enggak gitu lah gitu. Atau kalau lu bener-bener panik gitu, lu bisa mention ke Twitter @komuterline atau telepon di 021 121. Aduh gue pengen ngebecandain tapi nggak lucu. Yuk lanjut. Yang penting ingat, kalau pakai earphone atau headset, suaranya jangan terlalu kenceng. Udah mah pengumuman jadi nggak kedengeran, ntar kuping lu juga tahu-tahu mimisan. Gimana kan kita nggak pengen juga begitu. Ya. Anjing, klimaksnya kagak enak banget dari kemarin dia. Maka itu aja buat video gue kali ini. Subscribe kalau lu masih mau dengerin gue ngomong. Lu bisa follow sosial media gue di @lunatictwister. Lu bisa ngedengerin podcast gue di Lunatic Podcast di Spotify. Dan lu juga bisa ngedukung gue lewat Saweria, lewat link yang ada di deskripsi. Nah. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan tapi bro, gue juga pernah bro naik kereta bro. Jadi gini, gue naik kereta nih, terus tidur sambil dengerin lagu kenceng banget kan. Ketiduran, pas bangun lepas headset tiba-tiba keretanya terbang. Soalnya keretanya lagu, keretanya selangit ya. Dan juga penuh misteri. Ayo jelas aja, cabut ah. Bangsat.